Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Syaidatun Nisa dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Hasan Saifullah selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing, dan juga tidak lupa teman-teman sekalian yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah topik pembahasan dalam mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing, yaitu mengenai Nadhariyah Wahdah dan Nadhariyah Furu' dalam pembelajaran bahasa Arab. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah mengetahui apa itu Nadhariyah Wahdah dan Nadhariyah Furu'. Saya akan jelaskan apa itu Nadhariyah Wahdah dan Nadhariyah Furu'. Teman-teman bisa lihat layar di sebelah kiri saya untuk sebagai gambaran dari paparan yang saya jelaskan. Yang pertama, Nadhariyah Wahdah. Apa itu Nadhariyah Wahdah? Nadhariyah Wahdah adalah sebuah sistem yang mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu adalah suatu kesatuan yang utuh dan tidak terdiri dari cabang-cabang yang terpisah-pisah gitu. Jadi, dalam Nadhariyah Wahdah, pembelajaran bahasa Arab itu tidak bercabang, hanya ada satu bahasa Arab. Sudah gitu, bahasa Arab saja. Dan bahasa Arab ini memiliki satu sistem, satu silabus, memiliki satu penilaian. Dan biasanya Nadhariyah Wahdah ini pembelajarannya berbasis tema. Nah, kemudian dari tema itu dilihat dari berbagai aspek gitu. Dari berbagai pengembangan sehingga siswa itu dapat memiliki kemahiran berbahasa Arab seperti kemahiran berbicara, menulis dan lain sebagainya. Juga termasuk kaidah-kaidahnya gitu. Dan Nadhariyah Wahdah ini ada beberapa landasan teori terhadap Nadhariyah Wahdah, di antaranya ada teori psikologi, teori pedagogis, dan teori linguistik. Ini bisa disebut kelebihan dari Nadhariyah Wahdah. Yang pertama ada landasan psikologis. Menurut landasan psikologis, Nadhariyah Wahdah ini adanya variasi kegiatan kajian bahasa, sehingga hal ini tidak membuat siswa menjadi bosan dalam mempelajari bahasa Arab. Kemudian, mengulang pelajaran dalam satu tema ke berbagai segi. Nah, jadi dengan pengulangan ini siswa akan lebih paham gitu, lebih mendalami. Dan kemudian pemahaman secara menyeluruh kemudian kepada bagian-bagiannya. Jadi pemahamannya itu dari general ke bagian-bagiannya gitu. Dan step ini gitu, proses ini akan membuat siswa menjadi lebih mudah paham. Kemudian dari landasan pedagogis, aspek-aspek kecakapan bahasa akan terjalin erat ya, karena Nadhariyah Wahdah ini menyatukan semua aspek kecakapan bahasa gitu. Jadi tidak dipisah-pisah sehingga akan terjalin dengan erat. Kemudian menjamin pertumbuhan kebahasaan secara seimbang. Nah, jadi tidak akan terjadi seorang siswa mahir dalam suatu kecakapan bahasa tetapi tidak mahir dalam hal yang lainnya. Itu Nadhariyah Wahdah menjamin itu tidak akan terjadi karena tidak dipisah-pisah gitu. Kemudian yang terakhir, landasan linguistik. Menurut landasan linguistik, sistem ini sejalan dengan tabiat bahasa sebagai sebuah sistem dan sesuai dengan realitasnya. Realitas penggunaan bahasa yang memadukan berbagai unsur dan keterampilan berbahasa secara utuh. Bahasa itu adalah sistem, dan ketika kita menggunakan bahasa, kita akan menggunakan bahasa secara utuh. Sehingga Nadhariyah Wahdah ini sesuai dengan implementasi dari kebahasaan itu gitu. Kemudian dalam Nadhariyah Wahdah itu ada variasi pembelajaran ya.
Yang pertama ada pembelajaran berbasis topik atau teks bacaan. Nah, dan kegiatan yang bisa dilakukan adalah yang pertama, percakapan dengan topik yang relevan. Kemudian ada latihan menulis berdasarkan isi bacaan. Juga penguasaan struktur atau bahasa yang terdapat dalam teks dan lain sebagainya. Kemudian pemahaman kosakata, pemahaman dan analisis teks, dan juga penguasaan bunyi-bunyi bahasa tertentu, bahasa melalui kegiatan membaca. Nah, itu berbasis topik atau teks bacaan. Kemudian yang kedua ada pembelajaran yang berbasis situasi dan teks percakapan. Hal yang bisa dilakukan untuk kegiatan variasi yang ini, yaitu yang pertama, dramatisasi teks sampai dengan percakapan bebas, latihan melafalkan dan membedakan bunyi-bunyi tertentu, kemudian latihan menulis dengan mengubah teks percakapan menjadi narasi, kemudian memahami teks dialog atau simak paralel, juga yang terakhir pembahasan struktur atau tata bahasa tertentu yang ada dalam teks percakapan. Mungkin itu cukup untuk nadhariyah wahdah. Sekarang kita ke nadhariyah furu'. Nadhariyah furu'. Nadhariyah furu' ini adalah kebalikan dari nadhariyah wahdah. Nadhariyah furu' ini adalah sebuah sistem atau program pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan dengan cara membagi bahasa kepada beberapa cabang pembelajaran gitu, seperti nahwu, sorof, mutolaah, insya, dan lain sebagainya. Itu kan cabang-cabang dari bahasa Arab. Nah, dan setiap cabang ini memiliki satu sistem penilaian, memiliki satu silabus gitu, dan memiliki jam yang khusus. Nah, teman-teman bisa lihat di layar mengenai kelebihan dan kekurangan nadhariyah furu' ini. Oke, kita kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, guru dapat memahami kebutuhan siswa. Kemudian, sistem ini juga memberikan kesempatan untuk menetapkan kurikulum yang sesuai. Dan juga, sistem ini dapat menyesuaikan terhadap minat siswa. Tetapi, ada juga kekurangan dari sistem ini. Yang pertama, kurang memberikan kesempatan bagi siswa. Kurang memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan bahasa gitu. Kemudian, akan terjadi ketidakseimbangan antara unsur dan keterampilan bahasa. Jadi ini kebalikan dari nadhariyah wahdah. Bisa jadi dalam nadhariyah furu' ini ada ketimpangan pemahaman siswa, seperti mungkin siswa lebih paham pelajaran nahwu daripada pelajaran sorof gitu. Dan itu sangat mungkin terjadi. Kemudian, kekurangan selanjutnya merusak hakikat atau keutuhan fungsi utama bahasa. Itu diantara kekurangan dari nadhariyah furu'. Selanjutnya, mungkin cukup ya untuk nadhariyah furu'. Selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan antara nadhariyah wahdah dan nadhariyah furu'. Yang pertama perbedaannya dulu ya. Perbedaan antara nadhariyah wahdah dan nadhariyah furu'. Perbedaan yang pertama, menurut nadhariyah wahdah, bahasa Arab adalah sistem yang terpadu. Itu sudah jelas tadi disebutkan di pengertian. Sedangkan nadhariyah furu', bahasa Arab terdiri dari beberapa cabang ilmu. Kemudian, perbedaan yang kedua, nadhariyah wahdah itu relevan atau sesuai digunakan di tingkat dasar atau pemula. Sedangkan kebalikannya, nadhariyah furu' itu sesuai digunakan di kelas atas atau mutaqaddim. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, nadhariyah wahdah menekankan pada kemampuan penggunaan bahasa. Jadi dalam pengaplikasiannya, sedangkan nadhariyah furu' itu menekankannya pada pengetahuan tentang bahasa. Nah, di antara perbedaan-perbedaan itu, tentu kedua hal ini juga memiliki persamaan. Persamaannya yaitu nadhariyah wahdah dan nadhariyah furu' ini adalah suatu sistem, yang mana sistem ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil belajar siswa.
atau memaksimalkan pembelajaran bahasa Arab pada anak. Tetapi, meskipun demikian, kedua hal ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tetapi, kedua hal ini juga memiliki porsinya masing-masing, gitu, memiliki kapasitasnya masing-masing. Kemudian, yang terakhir, bagaimana implementasi nazariyah wahdah dan nazariyah furu dalam pembelajaran bahasa Arab? Ya. Khususnya di Indonesia, untuk nazariyah wahdah itu banyak madrasah-madrasah atau sekolah formal yang menggunakan sistem nazariyah wahdah dalam pembelajaran bahasa Arab. Seperti di madrasah ibtidaiyah maksud saya, sampai madrasah aliyah, itu pembelajaran bahasa Arab menggunakan sistem nazariyah wahdah. Karena apa? Karena hanya ada satu pelajaran bahasa Arab saja. Tidak ada pelajaran nahwu, tidak ada pelajaran sorof gitu. Hanya ada satu pelajaran bahasa Arab dan satu nilai, satu silabus, satu jam pelajaran. Nah, karena apa? Karena nazariyah wahdah ini cocok digunakan untuk kelas bawah ya, atau kelas pemula. Kemudian, sedangkan nazariyah furu di Indonesia itu banyak digunakan di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi jurusan bahasa Arab, baik itu sastra maupun pendidikan, itu menggunakan sistem nazariyah furu. Karena nazariyah furu ini cocok atau sesuai digunakan di kelas atas atau kelas mutakodim, sehingga mahasiswa itu dianggap sebagai pelajar tingkat atas ya. Nah, kemudian ini pendapat saya ya. Nazariyah furu itu juga sering kali digunakan di pondok pesantren. Ya. Karena kenapa? Karena biasanya di pondok pesantren itu mereka menggunakan kitab yang mengklasifikasikan cabang ilmu bahasa Arab. Seperti ada kitab mengenai nahwu, ada kitab mengenai sorof, dan kitab itu dipelajari tidak berbarengan gitu. Nah, itu pendapat saya. Ya teman-teman, mungkin hanya sampai di sini penjelasan saya mengenai nazariyah wahdah dan nazariyah furu. Semoga teman-teman semua di sini mendapatkan ilmu dari yang saya jelaskan dan kita semua mendapatkan pahala. Ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya, dan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penjelasan saya kali ini terdapat banyak sekali kesalahan dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.